Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Harbiah Azara dengan nomor pokok mahasiswa 2050244 dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, sebelum memasuki pengertian badan usaha, seringkali di masyarakat badan usaha disamakan dengan perusahaan. Akan tetapi, badan usaha dan perusahaan adalah sangat berbeda. Maka dari itu, kita akan membahas apa sih pengertian dari badan usaha dan apa sih pengertian dari perusahaan. Nah, untuk badan usaha adalah kesatuan organisasi antara modal dan tenaga manusia yang bertujuan mencari laba atau merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis. Sedangkan perusahaan adalah suatu kesatuan ekonomi yang bertujuan menyelenggarakan sebagian dari proses produksi dan dengan demikian mendapatkan penghasilan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa badan usaha lebih menunjukkan pada organisasi, sedangkan perusahaan lebih pada tempat untuk menghasilkan barang atau jasa. Di dalam badan usaha memiliki jenis-jenis. Jenis yang pertama ialah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah merupakan salah satu pelaku dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. BUMN mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, guna mewujudkan kesejahteraan nasional dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam BUMN memiliki peran dalam sistem perekonomian nasional. Di sini memiliki 7 peran. Peran yang pertama ialah penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peran yang kedua ialah pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Peran yang ketiga ialah pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Peran yang keempat ialah pelaksana pelayanan publik. Peran yang kelima ialah pembuka lapangan kerja. Peran yang keenam ialah penghasil devisa negara. Dan peran BUMN yang terakhir atau yang ketujuh ialah membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Di dalam BUMN memiliki fungsi-fungsi. Nah, di sini fungsi yang pertama ialah sebagai penyedia barang yang ekonomis dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Fungsi yang kedua ialah adanya pengelola cabang-cabang produksi, sumber daya kekayaan alam. Fungsi yang ketiga ialah adanya alat pemerintah yang berguna untuk menata kebijakan perekonomian. Di dalam BUMN tersebut memiliki bentuk-bentuk. Nah, bentuk yang pertama ialah perusahaan negara umum atau yang biasa disebut dengan perum. Perum memiliki yang tidak lagi berorientasi pada pelayanan, akan tetapi sudah profit oriented. Untuk bentuk yang kedua ialah perusahaan perseroan. Perseroan adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Untuk jenis-jenis badan usaha yang kedua adalah badan usaha milik daerah atau yang biasa disebut dengan BUMD. Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah suatu unit bisnis yang diawasi, jalankan, dan dibina oleh pemerintah daerah. Sebagian besar total dari modalnya diperoleh dari negara, yang mana tersebut berasal dari pendapatan masing-masing daerah. Dalam BUMD juga memiliki peran dalam perekonomian. Peran BUMD yang pertama ialah peningkatan produksi. Yang kedua ialah perluasan kesempatan kerja. Peran yang ketiga adalah peningkatan pendapatan daerah. Di dalam BUMD memiliki fungsi-fungsi. Untuk fungsi BUMD yang pertama
ialah pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Fungsi yang kedua ialah sebagai penghasil kas pendapatan daerah. Untuk fungsi yang ketiga ialah penyusun kebijakan teknis administratif di bidangnya investasi, promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD, serta pelayanan perizinan terpadu. Di dalam BUMD juga memiliki jenis kegiatan usaha. Jenis kegiatan usaha di dalam BUMD yang pertama ialah transportasi umum. Untuk contohnya ialah seperti kendaraan umum, itu bus, taksi, dan lain-lain. Jenis yang kedua ialah penyediaan air bersih. Yang ketiga ialah pengelolaan pasar. Yang keempat ialah jasa perbankan. Jenis-jenis badan usaha yang ketiga ialah badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah salah satu bentuk dari unit bisnis yang mana seluruh total dari modalnya diperoleh dari pihak swasta. Pihak swasta yang dimaksud di sini yaitu pihak swasta yang ada di dalam negeri atau pihak swasta asing. Nah, untuk di dalam badan usaha milik swasta itu memiliki fungsi-fungsi. Fungsi yang pertama ialah rekan kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang kedua ialah rekan pemerintah dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam atau sumber daya yang ada di negara. Nah, untuk fungsi yang ketiga ialah salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Fungsi yang keempat ialah lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nah, untuk di dalam BUMS juga memiliki bentuk-bentuk. Di dalam bentuk badan usaha milik swasta yaitu memiliki 4 bentuk. Bentuk yang pertama ialah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha, perorangan, atau individu. Bentuk yang kedua ialah badan usaha firma. Badan usaha firma adalah sebuah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap suatu perusahaan. Bentuk yang ketiga ialah Badan Usaha Persekutuan Komanditer atau yang biasa disebut dengan CV. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau bisa lebih. Bentuk badan usaha yang keempat atau yang terakhir ialah Badan Usaha Perseroan Terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Perseroan terbatas, PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham. Seperti itu. Untuk pembahasan BUMS. Nah, itu adalah materi tentang badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.